Hai, kalian sedang mendengarkan KGC Blak-Blakan, sebuah podcast persembahan dari KGC Ambassador yang tentunya membahas isu terkini secara jujur dan apa adanya. So, stay tune. Halo semuanya, kembali lagi di KGC Blak-Blakan episode yang kedua bersama dengan saya Samuel sebagai host di episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, ada dengan saya Kauto dan wajah halo baru. Semua, halo Sam. Ada Korobi. Halo Rob. Gimana Halo, nih Sam. kabar? Udah berapa lama kita nggak ketemu lagi ya? 2 minggu ya. Udah 2 minggu ya? Kalau kita 2 minggu. Kamu juga tuh, ya, itu 2 kan minggu kamu masih yang ketemu. ngerekam. Ya, masih ketemu. Masih ketemu. Ini ketemu lagi 2 minggu lah. Tapi aman sejauh ini. Kesehatan semua Puji all good, Tuhan. puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan aman. Puji Tuhan. Nggak Sehat-sehat. sakit-sakit, sehat-sehat aja. Oke. Nah, sekarang kita di episode 2 ini kita mau bahas sesuatu yang sama-sama serius juga. Cuman mungkin yang lebih serius dan ranahnya lebih luas kayak gitu. Jadi topik untuk kali ini kita bakal bahas tentang kamu rasis. Wow. Kamu rasis. Rasis. Tanda tanya atau tanda seru? Tanda seru. Oh, Kamu rasis. Tanda seru. Daripada tandanya, kamu rasis? Malah nanya. Kamu rasis? Enggak. Oke. Udah? Udah, lanjut. Jadi ya seperti yang kalian tahu ya, rasisme ini sebuah isu yang baru-baru ini juga kembali apa namanya? Diangkat. Kembali diangkat lagi karena ya kejadian salah satu kejadian itu di Amerika itu dan sebenarnya itu runtutan kejadian lain kayak gitu. Tapi rasisme tentunya bukan hanya terjadi karena sekali ini aja. Ada kalau kita tarik ke belakang lagi banyak sekali kejadian-kejadian dan bahkan di Indonesia yang kaitannya dengan rasisme. Ya. Terus gini, kalau dari pengalaman kalian sendiri tuh apa sih tentang rasisme itu? Menurut kalian sendiri apa definisi dari rasisme? Terus sebenarnya apa sih yang penyebabnya sampai terjadi rasisme dan dampaknya? Kalau kalian pernah alami atau mungkin kalian rasakan di lingkungan kalian kayak apa? Kalau menurut aku rasisme itu kayak mungkin suatu perasaan golongan tertentu ya, kayak ngerasa tuh golongan dia yang paling baik, paling kuat. Jadi kayak dia melihat golongannya bukan dia, itu dia kayak mereka yang paling buruk, yang paling lemah. Jadi kayak ya itu perasaan ingin Menguasai. menguasai atau kayak sekedar ngata-ngatain. Nah itu menurutku itu sih kalau rasis ya. Dan kalau di Indonesia sih karena dominannya sih lebih banyak suku dari Jawa ya, suku Jawa. Jadi dibandingkan dengan suku-suku yang lain di Indonesia, mungkin itu kenapa masih ada rasisme yang masih ada di Indonesia ya, kalau aku bilang ya. Gitu. Jadi karena menurut Korobi itu lebih ke rasisme itu sifat yang merasa bahwa suku atau rasanya itu superior daripada Iya. daripada suku-suku yang lain. Betul. Merasa bahwa diri sendiri itu suku yang paling terbaik kayak gitu ya. Betul ya, lebih baik. Oke. Kalau dari Koto apa? Kalau aku sih lebih ke arah rasis tuh suatu pemahaman ya, kayak satu ideologi yang udah dibangun dari mungkin sebelum kita lahir udah ada pemahaman itu, di mana kayak kita kasih contoh kayak orang kulit putih dia pasti lebih baik, lebih bersih daripada orang kulit hitam. Padahal itu kan belum tentu kan. Iya. Ya kalau orang kulit putihnya nggak pernah mandi Ya, satu minggu, orang kulit hitamnya mandi setiap hari, siapa yang lebih bersih? ya. Ya orang kulit hitam gitu loh. Iya. Itu kan cuma pemahaman gitu loh, bahwa kayak orang kulit putih pasti lebih superior daripada orang kulit hitam. Rambut lurus lebih bagus daripada rambut keriting. Ya. Padahal kan belum tentu Belum juga. Itu ya ada sebuah istilahnya kayak standar juga yang Standar ada di kalangan namanya. masyarakat di Jadi, mana rasisme itu kayak standar yang sudah dibangun sebelum dari zaman dahulu mungkin gitu loh. Jadi kayak orang yang kulit putih, rambut lurus dia lebih baik daripada orang yang kulit hitam dan rambut keriting. Gitu loh. Jadi kayak itu ideologi yang udah dibangun. sebuah konsep pemahaman. Pemahaman Iya. bahwa satu suku lebih baik, kayak Robi bilang tadi, satu suku lebih baik daripada suku yang lain. Gitu. Nah, sebenarnya kita juga sudah tanya-tanya gitu ke teman-teman KGCian kita, ada beberapa pendapat di situ bahwa ada yang bilang kalau rasisme itu ya memperlakukan atau beranggapan bahwa orang berbeda karena rasa berbeda kayak gitu. Tapi tadi udah ditekankan sama Korobi dan Kauto juga bahwa ada indikator bahwa dikatakan rasis ketika suatu golongan merasa bahwa dirinya superior dan golongan lain tuh enggak. Iya. Nah, itu yang menjadi Dijadikan sebuah standar. perbedaan. Iya. Dan akhirnya akan membentuk sebuah stigma bahwa orang yang berkulit putih atau orang yang berambut lurus, orang yang kelihatan
cantik atau tampan di menurut pandangan manusia itu lebih baik. lebih baik. Iya, betul. Sedangkan semua orang itu ya Sama. kembali lagi kita ke dasar dari manusia, kita adalah ciptaan Tuhan, Iya. yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Bahwa di sini nggak akan ada perbedaan, mau kamu rambutnya lurus, mau kamu rambutnya keriting, apapun yang terjadi itu tetap ya kamu seorang manusia. Seorang manusia. Iya, Gitu. betul, Jadi betul. nggak ada lagi anggapan bahwa itu tadi membedakan antara orang yang kulit putih mendapat hak yang lebih Lebih tinggi. tinggi ya. Tapi Atau- itu yang terjadi gitu loh. Orang yang Iya. kulit putih dan mungkin rambut lurus tuh dia punya kesempatan yang lebih luas, semuanya dapat kesempatan opportunity dari orang lain tuh. Contoh mungkin dari satu lembaga atau apa, itu lebih bagus. Ya kan? Jadi contoh kayak gini, aku tadi coba waktu baca-baca tentang cari tahu tentang rasisme itu seperti apa, terus ternyata ada 2 macam bentuk rasisme. Satu tuh rasisme terbuka dan satu rasisme tertutup. Nah, itu gimana itu? Kalau rasisme terbuka tuh kayak aku ketemu orang yang contoh kulitnya beda, kamu kulitmu hitam, ya kan? Hitam. Ya, atau Langsung. mungkin langsung gitu lah, langsung kayak keluar gitu loh. Aku langsung tak kasih tahu, kamu gini, kamu kok ini matamu terlalu besar gitu, ya kan? Atau mungkin rambutmu terlalu Maaf nih. maaf nih, bukan makanya kayak Jangan gitu dong. itu Saya lagi kayak tidur kok, saya tidur. Iya. Iya, itu hanya mohon maaf loh, Iya, namanya bukan apa-apa. bukan buat kamu gitu makanya. Tapi itu bentuk rasisme yang terbuka. Tapi kalau bentuk rasisme yang tertutup itu kayak satu pemahaman ideologi yang dibentuk di dalam keluarga atau mungkin dalam satu lingkungan, dan akhirnya orang itu mempercayai ideologi itu, dan dia waktu ada di dalam satu lembaga dia menerapkan akan hal itu. Jadi kayak contoh, orangnya percaya bahwa orang kulit putih lebih baik, orang rambut lurus lebih baik. Waktu orang hitam itu masuk, orang kulit hitam atau rambut yang nggak lurus masuk ke situ, dia akan ibaratnya didiskriminasi. Oh ya. Jadi tanpa orang itu sadari, dia merasa didiskriminasi. Jadi kayak mendiskriminasi seseorang, tapi tidak terkelihatan. Gitu. Jadi itu kayak rasisme yang tertutup. Nah itu kan kita bisa lihat sekarang Iya. dengan kejadian-kejadian sekarang. Tapi tentunya maupun dia terbuka atau tertutup, sama-sama rasisme yang terlalu Itu. terlalu fanatik tuh sangat berbahaya ya. Ya rasisme itu berbahaya sekali. Kalau menurut aku ya rasisme yang ada terjadi ini, ya tau lah, kita tuh semua punya perbedaan-perbedaan. Dan bahkan di Indonesia sendiri tuh berbagai macam suku lah ada kayak gitu. Tapi bukan berarti perbedaan-perbedaan ini membuat kita bisa bertingkah laku atau berperilaku yang merendahkan seenaknya atau merendahkan yang lain. Kita sadar bahwa kita tuh berbeda, dan terutama kita harus bisa bukan hanya menerima perbedaan itu, tapi kita harus bisa menghargai. Iya betul. Karena kalau aku pribadi beranggap bahwa yang ada sekarang ini tuh mungkin orang-orang di Indonesia masih hanya menerima bahwa kita berbeda, tapi kita kurang menghargai perbedaan itu. Kita hanya sekedar menerima. Tapi kalau ketika kita menghargai itu ada next level lah menurutku kayak gitu. Dari kita menerima saja kayak gitu. Iya. Karena ada beberapa orang yang tahu kalau misalkan oh iya di Indonesia ini ada banyak suku. Cuman sekedar Sekedar tahu aja. Cuman untuk next step-nya untuk dia menghargai dan menerima itu mungkin tidak semua orang. Ya. Padahal sebenarnya kalau seumpamanya orang-orang berpikiran seperti itu, menurutku orang-orang yang berpikiran pendek ya. Pokoknya kayak mereka pemikirannya belum terbuka gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka berpikir bahwa kalau seumpamanya Indonesia ini terbentuk dari perbedaan itu. Tanpa perbedaan itu nggak mungkin Indonesia bisa terbentuk. Indonesia kan cuma bukan bicara Jawa. Indonesia banyak, ada Jawa, Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada NTT dan segala macam, ada Ambon. Itu kan karena ada perbedaan itu, kita bisa disatukan jadi satu negara, jadi satu bangsa. Coba bayangkan Indonesia cuma Pulau Jawa, ya kan? Ya nggak, ibaratnya ya bukan Indonesia gitu loh. Itu sih menurutku. Ini orang-orang yang berpikiran terlalu pendek. Ya, ada salah satu pendapat dari teman kita juga bilang bahwa orang yang bertindak rasis itu orang yang mainnya kurang jauh. Iya betul. Karena seperti tadi kau bilang bahwa ada rasisme yang tertutup. Ya. Itu ketika dia kurang jauh mainnya, ketika dia mengalami suatu kok ternyata perbedaannya ada banyak nih, ada banyak macam. Ketika itu dia langsung shock kayak gitu. Nah, itu yang mungkin salah satu tanda bahwa orang yang mungkin kurang mainnya kan. Iya, orang yang rasis tuh mainnya mungkin kurang jauh, kurang bergaul. Jadi ini pengalaman pribadiku, kayak aku sering disalah persepsikan bahwa aku ini orangnya kasar. Karena mungkin nada ngomongku ini agak keras gitu loh. Padahal kalau kamu
di apa? Di tempatku itu biasa aja. Jadi contoh kayak gini, makanya aku nih contohin yang ini statementnya anak KJC yang tadi bahwa mainnya kurang jauh. Cobalah kalau orang seperti itu, contoh orang ya mungkin aku nggak mau ngomong suku atau ras, mungkin orang yang pernah ngomong gitu ke saya, coba deh main-main ke NTT atau mungkin ke tempatku. Dan kamu mengalami sendiri. Sebenarnya kita daerah pesisir tuh kalau ngomong harus kencang. Kalau ngomong pelan nggak kedengaran. Karena gitu loh, kalau di contoh kasih contoh daerah Jawa, rumah tuh mepet-mepet kayak tembok sama tembok. Jadi kalau ngomong bisik-bisik aja tuh kedengaran. Gitu. Tapi kalau di rote sana rumah tuh bisa jarak 100 meter. 100 meter lagi satu rumah. Nah, dan jadi itu yang kalau membentuk contoh temanku 100 meter, masa aku panggil namanya contoh Alan. Dia kedengaran, bro. Masa kita pakai tekanan batin lagi. Ikatan batin, ngomong ikatan batin. Alan. Terus Alan di sana kedengaran 100 meter. Apa kau utuh? Ya kamu mungkin gitu. Tapi dia apanya kecil juga. Apa aku juga Alan, aku langsung kayak berpikir bahasa batin. Enggak seperti jadi aku harus teriak Alan. Nah, gitu. Gitu. Jadi kayak itu kan udah budaya terbentuk gitu. Gitu. Robi ada pengalaman juga misalnya kayak gitu tadi. Pengalaman ya? Iya. Iya. Ada. Jadi ya kalau seperti yang kalian tahu lah, saya dari keturunan Chinese ya. Tapi bukan orang Cina ya. Iya. Karena ada orang bilang, "Wah, Cina gitu." Bukan, saya Indonesia. Iya. Oh, siap. Betul. Indonesia. Perlu saya tunjukkan KTP ya? Ini masa Cina juga? Kan nggak mungkin. Nah, itu sering karena saya lahirnya di Jombang ya. Kalau kalian tahu Jombang, ada di peta kan? Hah? Peta. Ada di peta. Ada. Kebetulan ada. Maksudnya di Pulau Bali petanya? Ada beneran. Oh iya. Enggak ada. Jadi buat yang belum tahu, Jombang tuh di Jawa Timur ya. Jombang tuh dekat Surabaya kok. Jadi kalau kalian Rote tahu, itu di NTT ya. Buat yang Harus belum di tahu zoom. aja. Tapi saya yakin bahwa pendengar dari KJC belak-belakannya orang yang pintar semua, tahu di mana Jombang di mana, tahu Jombang. Rote di mana. Karena itu kotanya Gus Dur kalau kalian tahu ya. Oh, iya. Bapak presiden presiden. kita keempat ya. Hampir Oh, sama. sejarah. Nah, di Jombang itu ada sebutan jadi Jombang tuh dijulukin kota santri. Tapi saya tidak mau bahas ke sana, saya bahasnya tentang apa yang saya alami. Jadi karena saya keturunan Chinese, jadi otomatis yang di sekitar rumah saya atau di lingkungan lah sekitaran situ itu ngelihat saya tuh kayak, ini siapa sih kok beda sendiri, udah matanya sipit, terus kulitnya putih, lari-lari lah gitu. Terus dia akhirnya, kalau dulu saya nggak ngerti kalau pas kecil ya. Terus akhirnya pas merasa biasa aja ya. Biasa aja nggak ngerti. Saya ngeliatnya, oh iya tuh teman-teman, oh iya memang anak-anak di kampung situ lah gitu. Nah terus akhirnya agak besaran dikit masuk ke sekolah dasar lah itu ada beberapa beberapa barengan Chinese yang lain. Jadi kumpul di situ. Jadi maksudnya ketemu di sekolah masih istilahnya masih ada teman lah, masih ada barengan. Nah, beranjak ke SMP mulai beragam. Tapi masih sekolah swasta, jadi beragam ya, masih banyak beragam suku. Nah, di situ akhirnya kayak pulang sekolah naik sepeda dulu kan, tiba-tiba dikejar gitu. Jadi saya naik sepeda gini, terus ada yang ngejar gini. Weh, Cina. Terus masa saya mau balas? Nah, jangan. Nggak baik ya. Nah, itu saya mikir pada saat itu, kenapa ya dia melakukan itu ya? Kenapa? Saya nggak boleh sepedaan. Memang aku nggak boleh. Jadi terus akhirnya tantangin, malah sepeda itu berhentiin. Oh, pas itu langsung ditantangin kok. Langsung aku berhenti gini. Dia malah takut. Dia akhirnya pergi loh. Terus aku mikir, kok gini kamu gitu. Padahal ada 2 orang gitu. Ada 2 orang mepet gitu. Terus aku mikir gini. Oh iya, terus akhirnya mulai tahu ada istilah rasis sebagai, oh iya, berarti saya salah satu korban rasis gitu. Oh iya. Terus aku mikir, ya itu mereka menurutku cuma ngetes aja sih. Dia ngetes gimana responnya kita. Kalau kita punya respon yang baik, misalkan bukan baik ya, maksudnya kita ngerti responnya ngadepin mereka seperti apa, dia juga bakal ngelihat kita, oh iya, kita tuh layak dihormati kok. Jadi kalau misalkan kita malah menciut, kita malah
Iya ya, aku sipit, iya aku aku beda sendiri. Dia kan semakin masuk, Iya, semakin jadi- masuk dalam. Jadi akhirnya aku memutuskan kayak gitu, akhirnya mereka juga nggak pernah ganggu lagi. Rob, aku Gitu. mau tanya Rob, kira-kira yang waktu itu siapa yang ngejar Rob? Nah itu lupa dulu masih itu siapa ya? Nggak tahu, pokoknya anak-anak deket-deket situ lah, Iya. deket-deket kampung situ lah, kayak gitu. Kamu kalau tahu gitu ya, kalau kamu tahu orangnya kejar balik Rob. Ya sayang. Ini apa sih? Enggak, bercanda ya. Maksudku Nggak kepikiran. ya dari pengalaman itu kan jadi apa ya, membuat kita sadar bahwa akhirnya ada sebuah membuat diri kita kayak ya dari salah satu sisi bahwa oh ternyata kita nih diciptakan beragam gitu. Iya. Dan ada salah satu ini ya, membuat apa, efek mungkin ya, efek yang membuat kita ngerasa bahwa oh kita di hidup yang hidup di lingkungan yang beragam, ada sesuatu yang harus kita lakukan, itu saling menghargai orang lain. Ya mungkin tadi misalkan yang tadi teman-temannya Korop yang di sekolah yang ngejar pakai sepeda Teman, itu. enggak, Bukan teman. Gini Rob. Itu nggak tahu tiba-tiba. Itu menurutku nggak tahu. kenapa dia bisa kayak gitu ya? Feelingku itu mungkin waktu di SD dia enggak pernah masuk PPKN. Oh, dia nggak ngerti moral mungkin ya. Enggak Dia nggak- ngerti moral, maka jadi Waduh, nggak pernah. moral. Jadi enggak pernah masuk PPKN, enggak pernah belajar suku, ras dan segala macam. Jadi dia enggak tahu. Iya, Ya kan? masuk Jadi akal, kayak masuk nebak-nebak aja ini orangnya siapa, tak tebak-tebak, oh kayaknya orang Cina. Iya. Dia nebak aja, karena nggak tahu kan, syukur Iya. nggak pernah belajar mungkin dia. Ya, itu tadi salah satu bentuk rasisme yang pernah dialami sama Korop ya. Masa kecil ya. Iya, saya tambahin dikit. Itu berarti karena aku jadi istilahnya jadi minoritas ya. Dan mereka mungkin dia ngelihat oh ya di sini tuh daerah sini banyak yang istilahnya kulitnya bukan kulit putih kayak aku. Jadi kayak ngelihat aku kayak, "Wih, siapa ini?" Terus akhirnya dideketin, terus istilahnya aku sendirian harus akhirnya digini. Nah, mereka belum ngerasain jadinya jadi minoritas. Jadi kayak dia merasa lebih superior Nah, gitu. dia belum ngerasain aja, coba kalau jadi minoritas baru Itu tahu kembali dia. lagi karena mainnya kurang jauh mungkin. Mainnya kurang jauh. kurang Itu bagi yang open minded saja, yang close minded tidak. Tidak. Oke, itu tadi salah satu pengalaman dari Korop. Ada juga beberapa teman sih. Ya rata-rata semua karena kita di Surabaya mungkin skopnya kebanyakan bahwa dikatakan bahwa dia keturunan Chinese atau apa. Tapi kita nggak tahu. Salah satu menurutku mungkin agak out of topic, tapi ada pengaruhnya juga dari tentang rasisme ini. Salah satu faktor yang membuat yang bisa apa ya maksudnya mengatasi rasisme yang terlalu tinggi ini bisa bisa dibantu oleh lingkungan kampus nggak sih? Maksudnya di kampus sendiri Iya. itu bisa salah satu jadi wadah buat kita bisa saling menghargai. Untuk kita bahas buat skop yang ini ya, skop yang universal dalam artian bukan hanya dalam satu golongan agama atau apa, tapi ini kan kalau di kampus kita bisa beragam-ragam gitu. Iya, betul. Di situ adalah saat dimana kita mulai belajar perbedaan itu. Ya. Gimana kita mulai menghargai dan gimana kita bisa mengasihi sesama kita kayak gitu. Tapi kenyataannya saya melihat di kampus-kampus di Surabaya itu nggak seperti itu. Mas- Contoh di daerah kita di Surabaya itu nggak seperti itu. Jadi kayak ya bisa lihat lah kayak saya mungkin kuliah di Stikom, aku kuliah sempat dulu di Petra. Itu ada kelompok-kelompok. kelompok Jadi ya. ini pengalamanku, contoh aku kuliah di salah satu universitas di sini. Jadi orang ini mohon maaf sebenarnya, orang yang ini Chinese kelompoknya sendiri. Orang yang dari Jawa itu kelompoknya sendiri. Yang bahasa Jawa itunya bahasa Jawa itu, dan yang kita orang dari luar pulau tuh bingung mau masuk di mana. Oh ya. Karena kan dari satu sisi kita perbedaan bahasa. Aku bukan mau menjelekkan bahasa Jawa Timur ya, enggak, atau bahasa Jawa, enggak. Semua orang berhak untuk berbahasa sepantasnya dia, ini ibaratnya punya terserah dia karena bahasanya dia. Tapi kan kalau kita lihat di Surabaya ini kan semua orang berbahasa bahasa Jawa, di mana-mana kita ketemu orang berbahasa Jawa, dan kita orang minoritas ibaratnya dari luar pulau enggak pernah belajar bahasa Jawa, bingung kan? Bingung. Kita masuk di satu kelompok semua ngomong bahasa Jawa, kita mau ngomong apa? Jadi maksudnya kita harus juga beradaptasi dengan perbedaan itu. Iya, kita beradaptasi. Tapi kalau orangnya tuh nggak Tidak. beradaptasi, Iya. kita nggak bisa masuk ke mereka. Maksudnya orang yang misalnya tadi contohnya kan ada Kelompok-kelompok. kelompok dari gitu. teman-teman rekan kita yang dari suku Jawa, ya karena misalkan ada orang mau join atau Iya. masuk di pergaulan itu, ya karena dia nggak ngerti bahasa Jawa, gunakanlah
bahasa Indonesia. Bahasa misalnya. Indonesia. Iya, Jadi iya. menurutku salah satu bentuk ini rasisme bisa terjadi di Indonesia ini salah satu karena bahasa. Kita punya banyak beragam bahasa dan waktu kita hanya menggunakan bahasa itu, kita nggak akan bisa menerima bahasa lain. Iya kan? Jadi karena kita cuma mau ngomong contoh, saya kasih contoh mungkin bahasa rote. Saya cuma mau ngomong bahasa rote. Semua orang saya ketemu dengan orang mana saya cuma mau ngomong bahasa rote. Itu berarti saya nggak mau menerima budaya orang lain, ya kan? Dan otomatis saya nggak akan saya cuma akan mau berkomunikasi dengan orang yang sama bahasanya dengan saya, ya kan? Jadi pasti mau nggak mau saya akan mendiskriminasi ke orang lain. Coba contoh bahasa rote gimana? Jadi kayak bahasa rote, wih lu dari mana? Nah, Lah, itu kan bahasa Indonesia. itu bahasa Indonesia, tapi maksudnya kayak ada penekanan gitu loh dan jadi kayak apa logatnya itu loh, ada logatnya, penekanannya. Iya sih, kita dari tadi ngobrol ya. Kayak beta sonde. Sebenarnya ini sedang ngegas, kamu kan nggak kerasa tuh ya. Iya. Sebenarnya kayak marah-marah ya tadi. Aku pikir aku bukan ngegas ya, itu suara saya seperti iya. karena saya kalau saya ngomong lembut itu kayak Kurang. kayak nggak bisa kurang gitu loh, nggak ada yang keluar Ya, gitu. kalau bahasa Jawa kalau nggak medok itu nggak enak. Nggak gitu. enak Iya, gitu. Dan tapi ketika orang ngomong orang Jawa misalkan yang ngomong bahasa Indonesia medok, ya jangan kita tertawakan. Ya, Itu betul. memang karena Ya. itu. Ya, Ya. kita misal gini aja, kalau kamu mau dihargai, kamu juga harus belajar menghargai orang lain. Gitu. Nah, tapi kalau rasisme ini kembali lagi kita lihat bahwa menurutku ada satu yang hilang dari kenapa sampai rasisme ini bisa terjadi dan menimbulkan polemik, kekacauan bahkan. Karena ya nggak ada kasih itu. Ya. Karena ketika nggak ada kasih ya udah pasti akan kacau gitu, akan chaos. Coba lah cari contoh kejadian apapun yang berkaitan ke rasisme. Tapi misalkan aja kita cari yang gampang-gampang kayak di Indonesia atau di mana, itu pasti ada satu titik bahwa kita nemukan bahwa ini tuh karena mementingkan ego sendiri, dia nggak mau mengasihi yang lain. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat juga ini ada pengalaman-pengalaman tentang rasisme juga dari teman-teman KGCN kita. Gimana tuh? Cukup banyak. Oh, ada yang sampai curhat banyak. Iya, dan curhat-curhat di sini ternyata. Oke. Ya mostly tentang bagaimana kehidupan anak kampus juga ada. Kehidupan anak kampus dan perbedaan-perbedaan terutama tadi dari masalah suku. Ada yang juga cerita ketika harus apa namanya ini? Aduh, sorry guys. Harus melewati security system. Oh ya. Jadi diperlakukan berbeda karena mukanya terlalu kelihatan Asia atau apa gitu. Jadi harus diperiksa enggak? Iya. Gitu. Ya, kembali lagi ke masalah kasih itu tadi bahwa ya kita kan harus saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Tuhan. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi itu pasti lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Itu kalau nggak salah itu ayatnya 1 Yohanes 4 Siap. ayat 7. Apa itu kalau Tok? Tadi Robi yang bilang di bawah. Oh iya. Ya, itu tadi lah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Aku cuma ingat bahwa semua orang itu berasal dari Tuhan. Dan karena Tuhan itu kasih, maka semua yang berasal dari Tuhan itu harus mengasihi orang lain. Iya, betul. Di 1 Yohanes 4 ayat 7. Nah, ini kita podcast nggak hanya sekedaran ya, kita harus ada ayatnya. Iya, kita harus ada basicnya gitu. Jadi sebenarnya orang yang orang yang rasis itu adalah orang yang nggak mengenal akan Tuhan. Nah, yang salah besar adalah orang yang udah kenal Tuhan dan masih rasis. Itu kalau kita perbincangan juga. Gimana terus tanggapan kita atau respon kita? Misalkan nih sekarang kita masih ngerasa kayak aku rasis deh, padahal aku udah kenal Tuhan. Nah, menurut Korobi atau Kawoto, apa yang harus kita lakukan nih kayak gitu? Menurutmu Rob? Gimana tadi? Misalkan nih kondisinya aku sudah kenal Tuhan, tapi aku pikir kayak aku dari tingkah lakuku, terus aku sering mengeluarkan statement yang mungkin selama ini aku ngerasa bercanda, tapi itu ternyata menyakiti hati orang lain dan itu mengandung rasisme kayak gitu. Iya. Ya itu sih kadang-kadang beberapa kali kayak nggak sadar ya tiba-tiba pas maksudnya bercanda. Ternyata tiba-tiba ada golongan atau orang itu tersinggung, nggak tahu. Nah, baru misalkan kalau dikasih tahu atau kayak denger tiba-tiba ngambek misalkan ya orangnya, terus oh iya ternyata dipikir-pikir oh iya ya itu ngeledek juga gitu. Nah, kalau aku
Ya lebih ke apa ya? Ini dari kita, misalnya kita mau berubah nih. Aku belajar buat menerima perbedaan, dan aku mau menghargai perbedaan itu, dan Iya. apa yang harus aku lakukan. Ya lebih ngelihat sih memang sekarang kamu tinggal di Indonesia, ya pasti kamu bertemu dan tinggal dengan berdampingan dengan berbagai macam orang. suku, orang dan ras dari mana-mana. Jadi ya apa maksudnya ya ini kehidupanmu, kamu akan terus berdampingan gitu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Ya mengapa kamu ndak aja mengambil tindakan kalau kamu menghargai aja, daripada kamu sekedar nggak bertoleransi, nggak menerima. Ya why not kita, meskipun aku di sini keturunan Chinese, tapi kalau di Surabaya mungkin sudah mulai ngeblend, tapi 50% lah masih, karena beberapa lainnya juga yang Chinese juga rasis gitu. Bukan mayoritas yang ngerasisin minoritas, sebenarnya ya minoritas ya pernah ngerasisin juga minoritas, gitu loh. Nah, dan aku memilih nggak menjadi seperti itu. Karena ada beberapa temanku juga yang keturunan Chinese sama kayak aku, dia juga melakukan tindakan rasis juga ada, dan aku nggak mau kayak gitu karena saya sendiri tidak mau dirasisin. Jadi dimulai dari diriku sendiri. Aku memilih untuk tidak rasis. Hashtag apa? Saya tidak rasis. Saya tidak rasis. Pokoknya gitu. Dimulai dari diriku sendiri. Jadi mereka bisa ngelihat, oh Robi ini, maksudnya selain anak Tuhan, oh ya dia berbeda ya. Dia apa? Tidak hanya mau gombol ya. Bergaul dengan yang cuman Chinese doang. Saja, karena ada beberapa gitu, cuman tadi kayak Uto bilang di kampus ini ada yang kumpul, sini. Jadi ya gimana? Kayak gitulah, jadi benar dari diri sendiri. Atau ada mau menambahkan? Kalau aku kayak mungkin contoh, kalau aku pribadi udah rasis ke orang lain. Kalau aku sih mungkin lebih ke arah lebih membangun hubungan intim dengan Tuhan lagi gitu. Ibaratnya mengenal Tuhan lebih lagi, karena waktu orang itu mengenal Tuhan dengan lebih dalam, dia akan bisa tahu akan kasihnya Tuhan gitu loh. Dia bisa merasakan kasihnya Tuhan, dan dia bisa bagi kasih itu gitu loh. Di situ bisa lihat perbedaan, dia bisa bertoleransi dengan segala suku, budaya dan segala macam. Jadi kalau misalkan buat teman-teman KGC yang ngerasa bahwa sekarang aku masih rasa rasis ya. Ya kuncinya adalah pengenalan yang benar akan firman Tuhan gitu. Betul gitu ya Kota ya? Iya. Kita harus benar-benar mengenal bahwa kalau kita ngerti akan kebenaran firman Tuhan, pasti kita sadar bahwa itu tadi kita berasal dari Allah, dan kita juga pasti bisa menghargai sesama. Iya. Mungkin aku bacain ya nanti 1 siap. Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Betul. Nah itu, marilah kita saling mengasihi, teman-teman. Cara penting ya. Kalian rasa haus gak sih? Siap. Oh iya. Haus. Ini Kalau minum nggak apa-apa, minum aja silakan. Tadi saya minuman ya, kita ada dapat promo dari jus kedondong. Harus dikocok dulu, Rob. Oh, harus dikocok dulu. Kenapa? Dikocok dulu biar menyatu. Tercampur. Seperti Indonesia, menyatu semua. Menyatu, betul sekali. Oke. Camkan itu. Kamu rasis. Tapi kalau dikocok berarti butuh ada saling bergesek ya. Oh iya, intinya kita harus saling membaur. Betul sekali. Kalau betul belajar apa? Betul, kita harus belajar dari jus kedondong ini. Ya. Kalau tadi kan kita jamin nih misalnya nih. Teman-teman lihat nih. Iya. Ini kan deh. Ada nih kayak ampas-ampas di bawah. Oh iya. Dan kalau kita minum langsung nih pasti rasanya hambar. Ya. Jadi nggak kerasa langsung. Kita butuh dikocok. Jadi dia harus menyebar, dia harus bergaul dengan molekul-molekul air yang ada lain supaya rasanya makin enak. Oke, kita kocok dulu dan kita harus lihat rasanya, oke? Oke, bener. Ngeri juga. Coba kita coba sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Wow. Jus kedondong. Rock gerejaku, jus kedondong minumanku. Wow. Ini yang buat yang udah rasis. Kalian yang pernah rasisin orang atau pernah merasa dirasisin, minum ini. Hilang semua. Jus kedondong, minuman anti rasis. Jus kedondong. Boleh. Ini tadi bener tadi. Minum ini dan mengerti firman Tuhan ya. Iya, siap. Sambil
sambil baca firman Gitu. Tuhan sambil minum jus kedondong. Jadi bisa balik lagi ke topik bahwa kalau kamu mau jadi pribadi yang nggak rasis, belajar untuk bergabung. Iya. Kayak tadi kocok gitu loh. Digabung, ya. Berani untuk berproses dengan orang lain, Betul. dengan orang yang berbudayanya beda, bahasanya beda, warna kulitnya beda, rambutnya beda. Dari mungkin. sisi kita mengenal firman Tuhan, pengenalan yang benar, dan actionnya adalah kita bisa bergaul berbaur dengan dengan orang lain itu paling gitu. penting. Ya, ya. Nah, itu yang kan kita ngerti juga ada namanya kasih agape, bahwa Iya, kita adalah benar-benar. kasih yang tidak bersyarat. Benar. Karena kalau kita simpel lah kayak gini. Kenapa kita mengasihi orang lain? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi masa kita sudah menerima kasih dari Tuhan, tapi kita nggak mau mengasihi orang yang berbeda, mengasihi orang yang berbeda secara fisik, secara kulit, Betul. bahkan secara agama sekalipun. Pokoknya perbedaan apapun yang membuat kita terlihat berbeda, kalau kita sudah mengenal dengan benar tentang firman Tuhan, kita pasti bisa mengasihi orang lain. Iya, gitu. karena kan kasih agape itu konsep kasih tak bersyarat. Ya. Gitu Tanpa loh. syarat dan ketentuan. Tanpa syarat dan ketentuan. Jadi kita Sedikit mengasihi dengan orang peluang. tanpa karena dia mungkin dia kaya atau dia miskin atau dia warna kulitnya beda atau apa, kita nggak lihat itu. Kita nggak lihat suku dan rasnya dia. Betul. Kita nggak lihat ekonominya dia, tapi kita lihat dia sebagai manusia yang Betul. layak untuk dikasihi. Ya, ya. Gitu. Tapi apa ya, pengalaman aku pengen cerita satu pengalaman lucu tentang rasis. Yang aku alami sendiri. Gimana? Jadi waktu Wah, lucu sekali. Oh, belum. belum bro. Maaf. Bro. Jadi aku kan pindah kos di daerah Siwalan. Terus pas hari raya Imlek, Mm-mm. aku kan dari kamar turun ke bawah mengambil makanan. Ibu kosku keluar. Kok? Kau tahu. Wow. Wah, aku kok gak pulang ngerayain Imlek. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, itu bagus. Gak pulang ngerayain Imlek. Loh, ada soalnya dari Ambon, ada yang Cina juga, Cina Ambon. Iya, tapi maksudnya kan ya Dari- lihat iya. diri Kalau kita Visual. pakai Visual. pikiran orang lain kan orang lain Iya. biasa ngeliat, oh kalau dia misalnya kulitnya gelap atau Iya. apa itu pasti bukan. pasti bukan Iya. merayakan Imlek, Terus misalnya gitu. kok nggak pulang ngerayain Imlek? Dalam hatiku, oh enggak, keluarga jauh di Surabaya aja. Enggak. Berarti kau tuh sautin juga. Sautin juga. Jadi aku yang merasa, wah aku dilihat ternyata dengan face kayak gini, dengan luka kayak gini masih dibilang kayak orang Tapi Chinese. itu contoh yang bagus, meskipun terlihat lucu, tapi itu bagus. Jadi kita bisa belajar dari mbak kosnya kau toh. Iya. Bahwa kita nggak ngelihat orang dari fisiknya, dari looknya. Iya, Iya, betul. iya. Itu Ketika kita- misalkan itu tadi pas hari raya Imlek, tapi ternyata orang yang mungkin bukan stereotip orang-orang yang merayakan Imlek tetap disambut disambut Iya, apa kemarin iya. gitu. Ya, Itu bagus lah, bagus bagus. ya, ya. Pasti mbaknya sudah kenal Tuhan Yesus. Atau mungkin Korup ada mau menambahkan lagi? Apa ini? Nambahin pengalaman Iya, atau nambahin? nambahkan misal ya tadi kan tips-tips lah atau apa Ya, gitu. ya, ya. Oke. Ya, Nah, jadi rasis bagi ini. kalian yang masih rasis, Minum jus kono dong. Enggak, kan? enggak. Jadi apa ya? Jadi kalau kalian masih berpikiran untuk rasis ya, pikir dua kali aja. Kalian ya tujuannya apa? Yang pertama, kalau tujuannya cuma buat menjelek-jelekkan ya, ya udah kembali lagi, kamu tujuanmu hidup buat apa? Masa buat kayak gitu? Lebih ke aku belajar dari firman Tuhan sih, kasih agape itu kasih yang tulus ya kan. Jadi aku kepengennya yaitu apa yang udah saya dengarkan di firman Tuhan, yang aku renungkan tentang kasih yang tulus, kasih tak berbalas itu, aku pengen kasih lihat ke orang lain itu lewat ini tadi, makanya aku tadi bilang dari diriku dulu aja gimana untuk memandang orang itu tidak sebelah mata, nggak lihat orang ini dari mana, latar belakangnya gimana. Jadi orang bisa melihat, oh iya ya, sebenarnya tuh kita indah kok hidup dengan berbagai macam. Karena kalau di KGC sebenarnya kan heterogen ya, maksudnya banyak banget, ada yang tadi dari nggak hanya dari Jawa Timur, dari Surabaya, macam-macam. Nah itu sebenarnya udah membentuk suatu budaya di mana tidak rasis pasti, karena iya, mau nggak mau kita ya wes kita satu komunitas kita hidup berdampingan, ya udah kita ya manusia gitu loh. Yang terpenting adalah kamu masih manusia. Kalau kamu alien ya itu udah masih rasis enggak guyon. Jadi maksudnya kalau kamu selama masih manusia ya ya udah kamu ya udahlah, kamu
mau apa, maksudnya mau tinggi apa sih itu. Mau kayak ada guyonan gini, kok di Surabaya ada orang beli mobil, oh ini akselerasinya cepet ya, terus ini turbo cepet. Mau secepat apa di Surabaya, macet kok ya. Maksudnya ya nggak mungkin kamu sebagus apapun, tapi masih ada kelemahannya lah, dan tetap masih manusia dan tetap harus saling menghargai. Betul. Dan sambung dari Robi bahwa aku belajar banyak dari KGC Ambassador khususnya, karena kita di KGC Ambassador tuh bukan cuma satu suku, didominasi satu suku, ibaratnya banyak banget suku, banyak banget bahasa. Jadi contoh, orang Manado datang sini aja bisa ngomong bahasa Manado di dalam KGC. Aku dari logatku bisa aku masukkan di situ juga. Orang dari Jawa dan orang ngomong, kita semua di situ ngomong meskipun dengan logat yang berbeda, bahasa yang berbeda, kita masih bisa menerima satu sama lain. Kita masih bisa tolong satu sama lain, dan kita nggak merasa di situ tuh sebagai seorang minoritas. Kita kayak mempunyai komunitas itu. Aku pribadi kayak merasa aku punya komunitas itu. Karena apa, kok orang-orang di sekitar situ meskipun mereka berbeda dengan aku, mereka terima aku. Jadi kayak aku merasa bahwa komunitas yang baik, ibaratnya kita kalau mau jadi pribadi yang nggak rasis, kita harus belajar untuk menerima orang lain. Perbedaan orang lain itu paling penting. Jadi menerima tanpa kita berharap akan sesuatu kembali kepada kita. Kita mengasihi dia karena ya dia sama-sama manusia seperti kita. Itu yang maksud dari kasih sebenarnya gitu. Gitu ya, aku dapat satu ayat bagus banget ayatnya itu di Kolose 4 ayat 6. Ayatnya bilang gini, saya bacakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Gitu. Jadi waktu kita tahu bahwa perkataan kita tuh berkuasa akan kehidupan seseorang, kita harus mengucapkan sesuatu yang baik kepada orang lain. Itu supaya, karena orang rasis dia mengucapkan kan kamu jelek, kamu segala macam. Cobalah belajar untuk mengucapkan sesuatu yang baik akan orang itu, meskipun wah kulitmu bagus banget ya, rambutmu gitu tuh kayak estetik banget gitu. Jadi itu estetik. Ya mungkin pada akhirnya buat mungkin KGC semua yang mendengarkan ini ya, untuk kita tetap terus mempraktekkan kasih agape. Karena di dunia ini nggak tahu ya, mungkin udah di tahun-tahun seperti ini, ada yang bilang ini sudah zaman-zaman akhir. Jadi kasih itu sudah mulai pudar, dan ketika ya kasih itu udah mulai dingin. Ya kita sebagai orang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, caranya ya kita harus mempraktekkan kasih itu dan menyebarkan kasih agape itu ke semua orang di sekitar kita. Melalui komunitas yang ada, KGC ini sudah cukup sangat membantu buat kalian yang mungkin ngerasa selama ini hidup di dalam suatu golongan-golongan tertentu, dan ketika kalian ada di KGC, kalian akan melihat semuanya bahwa kita hidup dalam sebuah perbedaan yang indah, sudah Tuhan ciptakan memang untuk ada, dan kita harus take action, yaitu spread the love. Sekalian promosi bagi teman-teman yang nggak tahu KGC Ambassador, mungkin yang belum pernah ikut ibadah KGC Ambassador, silakan join setiap hari Minggu jam 11.30 di Ruko Rungkut Megaraya. Oke. Jadi kalau kalian sudah ikut KGC Ambassador, berarti kalian sudah berada di komunitas yang baik. Komunitas yang tepat, tidak rasis. KGC tidak rasis. #KGC tidak rasis. Terima kasih buat Kak Oto, Ko Robi udah bincang-bincang untuk topik yang lumayan waktu yang luar biasa, lumayan hangat dan lumayan dalam sekali tentang rasisme ini. Oke, untuk buat teman-teman KGC ataupun siapapun yang mendengarkan podcast ini, kalau merasa podcast ini atau terberkati lah gitu, mendapat sesuatu value dari podcast ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian atau likes, mungkin subscribe juga boleh. Yang terpenting kalian bisa menebarkan kasih itu ke sesama kalian. Oke, saya Samuel di sini dan saya Robi, saya Uto. Kami pamit undur diri dulu. God bless you. Bye bye.